Tema pada hari ini menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum Paulus jadi pengikut Kristus, dulunya dia hanya mencari orang-orang Kristen, menangkapnya, memasukkannya ke penjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Salah satunya yang dibunuh adalah Stefanus, martir pertama di gereja mula-mula. Kalau ditanya apa masalah kesalahan orang Kristen, tidak ada. Dia hanya berkata, ya karena ia percaya Yesus. Dari cerita yang singkat mengenai Paulus ini, kita tahu hidup itu bisa berubah. Tapi perubahannya bukan perubahan yang hanya permukaan saja, tapi pertobatan yang sejati di dalam Alkitab tidak cukup hanya berkata, aku mau berubah. Pertobatan sejati yang dimaksudkan Alkitab itu adalah perubahan hati. Tidak cukup hanya di perkataan, tapi di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita percaya Dia, terima Dia menjadi juru selamat. Disitulah terjadi perubahan. Kalau di zaman sekarang, apakah saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita sekarang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus seperti para rasul di gereja mula-mula? Jawabannya tidak harus. Karena ada satu perkataan dari Tuhan Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita bisa percaya Tuhan dan hidup kita diubahkan dengan percaya. Percaya tidak harus kita lihat. Di dalam Ibrani dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hidup kita diubahkan dengan percaya. Kita hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita tahu kehidupan Tuhan Yesus? Kita tahu kelahirannya, kita tahu hidupnya tidak berdosa, kita tahu Tuhan Yesus melakukan banyak sekali tanda-tanda ajaib. Tapi ada 2 hal yang paling penting yang harus kita tahu menjadi seorang Kristen, dan kalau kita mau hidup kita diubahkan, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Semua manusia hidupnya sudah hidup yang lama, hidup di dalam dosa. Dan kalian tahu teman-teman, manusia lama yang berdosa itu suatu hari akan diadili dan akan dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu kita jangan terus-terusan hidup di dalam hidup yang lama. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus mendapatkan hidup yang baru. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Dengan bersatu dengan Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam kematian Tuhan Yesus. Kita bersatu juga dalam kebangkitannya. Pernah dengar tidak peristiwa ini? Peristiwa ini benar-benar terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ia ikut mati bersama Yesus. Ia ikut bangkit bersama Yesus. Hidup yang baru ini bisa kita umpamakan seperti benih padi dan tanaman padi. Kita bisa umpamakan benih padi itu adalah hidup yang lama. Apa teman-teman? Benih padi adalah hidup yang lama. Tanaman padi adalah hidup yang baru. Ingat ya teman-teman, tanaman padi adalah hidup yang baru, atau istilahnya ciptaan baru. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, kalian tahu tidak bagaimana benih itu bisa berubah menjadi tanaman padi? Apa caranya? Benih itu kan sudah mati ya, tidak hidup lagi di tanah ya. Nah, bagaimana caranya benih itu bisa menjadi tanaman padi? Tanam di tanah. Iya, sederhana sekali ya, ditanam di tanah. Benih itu untuk menjadi tanaman, pertama-tama harus terjadi kematian. Lalu dimasukkan ke tanah, lalu kita tunggu beberapa hari, tanaman itu menjadi tumbuh hidup. Teman-teman, ini adalah gambaran dari kehidupan baru. Kalau kita mau menjadi ciptaan baru,
Manusia lama itu harus mati dulu. Seperti Tuhan Yesus yang mati disalibkan, lalu setelah itu ia bangkit. Dan ia mau memberikan hidup yang baru kepada kita. Dan caranya adalah dengan kita mati bersama Yesus Kristus. Artinya kita berikan dosa-dosa kita dipakukan di kayu salib. Dan setelah itu Tuhan akan memberikan kita kuasa kebangkitan menjadi ciptaan baru. Kita dipanggil menjadi ciptaan baru. Dan bagi kita yang mau menjadi ciptaan baru, kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan kita bersatu dengan Yesus Kristus. Zaman sekarang Tuhan mengutus pemberita-pemberita Injil supaya orang-orang yang masih hidupnya hidup lama dapat diubahkan menjadi ciptaan baru.